Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal maka ditinggal pergi. Maaf, saya bercanda. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yunisara Banjar Nahor, NIM 23020208. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu membuat makalah dengan topik peran koperasi dan UMKM terhadap perekonomian. Seperti yang telah kita ketahui, peran koperasi dan UMKM ini terdapat ada 10. Namun, saya mau menjelaskan hanya 5 peran saja, di mana yang saya akan jelaskan yang pertama ada sumber pendapatan bagi masyarakat, yang kedua ada penciptaan lapangan pekerjaan, yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi lokal, yang keempat ada masyarakat berinovasi dan berwirausaha, dan yang kelima pengurangan kemiskinan. Baiklah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita tentang peran koperasi dan UMKM terhadap perekonomian, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu co dan operation, di mana co berarti bersama sementara operation berarti usaha. Penggabungan dua kata ini akan menghasilkan sebuah kata yang mempunyai arti, yaitu sebuah usaha bersama. Definisi awal pada umumnya menerangkan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi penggolongan ekonomi lemah, seperti definisi yang diberikan Fry yang mengatakan bahwa koperasi itu adalah suatu perserikatan dengan persetujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Pengelolaan koperasi harus dilaksanakan secara produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti koperasi harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota, dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti itu, maka koperasi harus dapat berusaha secara luas, baik yang mencakup industri atau produk hulu atau hilir tersebut. Ini berarti koperasi mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya dalam melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi UMKM berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya, dan berbeda pula definisi yang dibuat oleh berbagai lembaga di dunia. Tidak ada suatu kesepakatan terhadap definisi UMKM. Umumnya, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital, dan omset dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan karakteristik UMKM seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bab 1 Pasal 1, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang terdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan,
potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi serta memecahkan masalah ekonomi. Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang telah dihadapi, salah satunya adalah koperasi. Sebagai upaya dalam membangun ekonomi nasional subsektor industri, mikro kecil dan menengah atau IMKM yang dalam istilah sering disebut UMKM ataupun usaha kecil. Usaha kecil dapat prioritas untuk dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Oleh karena itu, program pembinaan dan pengembangannya senantiasa harus dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sementara itu, koperasi yang merupakan gerakan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat merupakan organisasi swadaya masyarakat yang lahir atas kehendak, kekuatan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan serta kegiatan pelaksanaannya. Baiklah, agar tidak terlalu penasaran lagi, mari kita bahas. Yang pertama, peran koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat. Koperasi telah didirikan oleh pemerintah sebagai organisasi kerakyatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi dianggap membantu orang-orang di kelas sosial ekonomi yang lebih rendah menjalani kehidupan yang lebih baik. Kesejahteraan anggota koperasi dapat digunakan untuk mengukur kinerjanya, karena anggota dapat menciptakan lebih banyak keuntungan dari perusahaan yang mereka kelola. Koperasi mampu memberikan kesejahteraan. Anggota berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggota ekonomi dengan memberikan pinjaman yang cukup besar, beasiswa pendidikan, dan pelatihan bagi anggota keluarga anggota, dan modal atau pinjaman usaha. Secara umum, kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan usaha besar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian nasional, yaitu kemitraan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui lapangan kerja, peningkatan produksi, dan bertambahnya pendapatan masyarakat. Kemitraan dapat membantu mengurangi ketimpangan antara usaha besar dan UMKM. Kemitraan dapat mengembangkan kompetitivitas produk Indonesia di pasar internasional. Kemitraan antara koperasi dan UMKM merupakan sinergi yang kuat untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan menggabungkan kekuatan, sumber daya, dan jaringan masing-masing, keduanya dapat mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan jika bekerja sendiri. Kemitraan antara koperasi dan UMKM merupakan sinergi yang kuat untuk memperluas jangkauan pasar dan dapat menimbulkan banyak persaingan produk lokal di pasar global. Keduanya dapat mencapai hasil yang lebih besar daripada jika mereka bekerja sendiri dengan menggabungkan kekuatan, sumber daya, dan jaringan masing-masing. Dalam hal ini, terdapat beberapa cara koperasi dan UMKM dapat bekerja sama seperti pembentukan konsorsium. Koperasi dan UMKM memang dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat. Koperasi menyediakan akses permodalan yang lebih mudah dan fleksibel bagi UMKM, terutama di desa dengan syarat pinjaman yang ringan dan bunga terjangkau. Selain itu, koperasi juga memberikan pendampingan dan pelatihan agar UMKM dapat mengelola usaha dengan baik sehingga meningkatkan pendapatan mereka. UMKM sendiri merupakan tulang punggung ekonomi yang menyerap tenaga kerja besar dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat serta perekonomian lokal. Yang kedua, peran koperasi dan UMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, koperasi dan UMKM selalu diharapkan menjadi pilar penyelamat perekonomian pada saat dilanda krisis ekonomi yang parah. Ketika krisis ekonomi tahun 2019 hingga 2001, koperasi dan UMKM juga terbukti tangguh dari guncangan krisis ekonomi, sementara usaha besar banyak yang gulung tikar. Peran yang ditunjukkan koperasi dan UMKM terutama pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat yang menyumbang baik dari sektor konsumsi maupun produksi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, serta peran penciptaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran yang mencapai lebih dari 96%. Peran strategis ini juga diharapkan tetap konsisten pada perekonomian era new normal pasca COVID-19 yang mulai berangsur pulih sejak kuartal 3 tahun 2021. Sementara itu, UMKM merupakan salah satu variabel penting dalam perekonomian suatu negara.
Sektor UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat dikatakan bahwa sektor UMKM dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Hal tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut, tentu pemerintah harus terus meningkatkan pertumbuhan UMKM karena dengan bertambahnya UMKM maka penyerapan jumlah tenaga kerja juga semakin besar. Peranan UMKM di Indonesia dikaitkan oleh pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah di setiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya. Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akan berdampak terhadap pertumbuhan output UMKM. Yang ketiga, peran koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Komunitas koperasi dapat diperdayakan secara ekonomi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Individu mungkin memperoleh lebih banyak sumber daya dan dana untuk memperluas bisnis mereka dengan bergabung dengan koperasi. Untuk membantu anggota meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka di dunia komersial, koperasi juga dapat menawarkan pelatihan dan bimbingan. Selain memperluas jangkauan pasar, anggota koperasi dapat meningkatkan nilai barang dan jasa mereka. Koperasi juga dapat membedakan antara bisnis dan individu yang terlibat dalam perusahaan. Infrastruktur koperasi dan sarana usaha dapat membantu pembangunan infrastruktur dan sarana usaha yang menopang kegiatan ekonomi desa. Misalnya, koperasi dapat membangun fasilitas pengolahan hasil pertanian atau gudang penyimpanan untuk meningkatkan nilai tambah barang daerah. Selain itu, koperasi mungkin menawarkan layanan tambahan seperti teknologi, peralatan produksi, dan distribusi. Selain itu, membina ikatan sosial dan solidaritas komunitas saat dibantu oleh solidaritas koperasi dan pemberdayaan sosial. Anggota koperasi dapat berkolaborasi, bertukar informasi dan keahlian, serta saling mendukung dalam menyelesaikan kesulitan keuangan. Koperasi dengan demikian dapat memperkuat ikatan sosial antara anggota dan masyarakat luas. Koperasi dapat memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Misalnya, koperasi dapat mengembangkan produk yang unik dan bernilai tinggi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan keterampilan tradisional masyarakat. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pengembangan koperasi lokal, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memberikan fasilitas, kebijakan, dan pendanaan. Pelatihan, pendidikan, dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak terkait juga sangat penting untuk mengembangkan keterampilan anggota koperasi. Dengan demikian, koperasi dapat mengembangkan produk lokal dan memperkuat perekonomian daerah. Pinjaman modal pada koperasi memungkinkan UMKM untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya dan peralatan, bahan baku, dan tenaga kerja, sehingga mereka dapat meningkatkan volume produksi dan kualitas produk mereka. Pelatihan yang diselenggarakan oleh koperasi juga membantu UMKM dalam meningkatkan keterampilan, manajemen bisnis, dan strategi pemasaran, yang semuanya berkontribusi pada efisiensi operasional dan pertumbuhan usaha yang lebih stabil. UMKM dapat memperluas pasar dan meningkatkan volume penjualan melalui akses ke modal dan pelatihan. Anggota sering mendapatkan bantuan dari koperasi dalam membangun hubungan dengan distributor dan pasar baru, baik lokal maupun internasional. Hal ini memungkinkan UMKM untuk meningkatkan pendapatan dengan memasarkan barang mereka ke audiens yang lebih luas. Dengan peningkatan pendapatan, UMKM dapat melakukan reinvestasi dalam bisnis mereka, memperluas skala operasi, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pemilik dan karyawan. Dengan mengembangkan potensi ekonomi di wilayahnya, koperasi memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal juga berarti bahwa keuntungan bisnis yang dihasilkan oleh UMKM cenderung kembali ke komunitas, mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Yang keempat, ada peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan inovasi dan kewirausahaan. Koperasi dan UMKM mempunyai peran penting dalam mempromosikan inovasi dan praktik bisnis yang bermanfaat bagi ekonomi lokal atau bahkan nasional.
Koperasi sering berfungsi sebagai sarana bagi para peserta untuk mengembangkan produk dan layanan baru dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, efisiensi dan kecepatan meningkat. Selain itu, operasi ini memfasilitasi kolaborasi antara UMKM, seperti berbagai bahan baku dan upaya kolaboratif yang membantu menjaga biaya produksi agar tidak naik terlalu cepat. Koperasi mahasiswa membantu menumbuhkan jiwa kewirausahaan di lingkungan penjualan. Di sisi lain, UMKM di tingkat ini telah berhasil berinovasi dengan menggunakan media sosial untuk pemasaran dan teknologi mutakhir untuk meningkatkan kualitas produk seperti terjadi di Desa Mandala. Dukungan pelatihan dan pendampingan secara koperasi juga sangat membantu para peserta dalam mengembangkan bisnis dan produk baru. Secara keseluruhan, sinergi antara koperasi dan UMKM menjadi motor penggerak inovasi dan kewirausahaan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh lain dalam inovasi dan kewirausahaan dalam koperasi dan UMKM antara lain Koperasi Serba Usaha atau KSU Bangkit Mandiri di Sumatera Barat yang berhasil melakukan digitalisasi operasional dengan menggunakan platform alokop.id sehingga meningkatkan efisiensi hingga 50%, memudahkan layanan bagi lebih dari 1.000 anggota secara transparan. Di Desa Citepus, koperasi menerapkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi untuk mengelola data dan transaksi secara lebih efisien, sekaligus mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi anggota agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Selain itu, KPRI atau Guyup Rukun di Purbalingga mengembangkan usaha dari pinjam menjadi toko modern dan membuka unit usaha Pertashop bekerja sama dengan PT Pertamina, memperluas layanan sekaligus meningkatkan pendapatan anggota. Inovasi lain adalah hadirnya koperasi digital seperti Koperasi Digital Property yang menyediakan layanan simpan berbasis aplikasi untuk proyek properti dan pendapatan berulang, mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip koperasi tradisional. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana koperasi dan UMKM terus berinovasi dalam produk, layanan, dan manajemen dengan memanfaatkan teknologi digital, pelatihan, serta kolaborasi usaha untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha. Dan yang terakhir, yaitu peran koperasi dan UMKM dalam pengurangan kemiskinan. Usaha kecil dan menengah atau UMKM mempunyai peran yang strategis dalam membangun perekonomian suatu negara ataupun daerah. Tidak terkecuali Indonesia, usaha mikro, kecil, menengah menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan di Indonesia. Hal ini terbukti dari bertahannya sektor UMKM saat terjadi krisis hebat tahun 1998. Bila dibandingkan dengan sektor lain yang lebih besar, justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis tersebut. Usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah memandang penting keberadaan para pelaku UMKM bersama dengan koperasi memiliki wadah secara khusus di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Ada 3 peran penting UMKM dalam kehidupan masyarakat kecil. Yang pertama, sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Hal ini terbukti dalam data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011 menjadi lebih dari 55,2 juta unit. UMKM mampu menyerap sekitar. Yang kedua, 101,7 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi 57,8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang. Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil atau UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat, termasuk di daerah yang jauh dan dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Keberadaan UMKM di 34 provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara orang miskin dan orang kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong untuk pergi ke kota guna memperoleh kehidupan yang layak. Yang ketiga, memberikan pemasukan devisa bagi negara. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 2017 menunjukkan devisa negara dari pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi mencapai Rp 88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga 8 kali lipat dibanding 2016.
Dengan peran yang sangat penting yang dimiliki UMKM, maka Vintage akan dapat membantu lebih dalam menangani masalah pendanaan agar UMKM dapat berkembang lebih maju dan dapat menyongsong Indonesia sebagai salah satu negara ekonomi digital terbesar di tahun 2024. Berdasarkan pembahasan dalam makalah mengenai peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian, dapat disimpulkan bahwa koperasi dan UMKM memegang peranan strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Keduanya tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan inovasi dan kewirausahaan. Koperasi memberikan akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sinergi antara koperasi dan UMKM juga memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisi produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, keberadaan koperasi dan UMKM terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi, serta efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penguatan dan pengembangan koperasi serta UMKM secara berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang. Demikianlah hasil presentasi saya. Yunisara Banjarnahor pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.